Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada yang terhormat Bapak Ade Jamal Mirdad, SEMSI, selaku dosen pembimbing saya. Nama saya Imanur Halimah. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan terhadap Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah. Studi kasus BRI Syariah KCP Jakarta Meruya. Alasan kenapa saya mengambil judul ini dikarenakan banyak nasabah yang mengajukan pembiayaan kepada Bank Syariah, kemudian Bank Syariah ini melakukan pencegahan risiko pembiayaan bermasalah dengan kebijakan restrukturisasi. Terutama dalam kondisi seperti saat ini, yaitu pandemi, banyak Bank Syariah melakukan kebijakan restrukturisasi. Selain itu, berdasarkan penelitian terdahulu yang telah melakukan penelitian, adanya hasil yang menunjukkan perbedaan dari pengaruh kebijakan restrukturisasi pembiayaan ini terhadap pembiayaan bermasalah. Baik, latar belakang yang saya ambil yaitu, dalam perekonomian suatu negara, salah satu lembaga keuangan yang memiliki nilai strategis adalah lembaga keuangan perbankan. Bank Syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang bertindak sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan dan jasa lainnya. Salah satu produk bank syariah yang paling diminati yaitu produk pembiayaan. Pembiayaan bertujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dana. Namun di samping itu, pembiayaan juga memiliki resiko, yaitu pembiayaan bermasalah. Untuk mengatasi resiko tersebut, bank membuat beberapa kebijakan. Salah satu upaya penanganan pembiayaan bermasalah adalah dengan kebijakan restrukturisasi pembiayaan. Kebijakan restrukturisasi tersebut diharapkan dapat mengatasi pembiayaan bermasalah. Maka dari itu, peneliti akan melakukan penelitian mengenai pengaruh kebijakan restrukturisasi pembiayaan terhadap pembiayaan bermasalah pada bank syariah. Selanjutnya, identifikasi masalah. Permasalahan penelitian ini dapat diidentifikasi permasalahannya, yaitu beberapa penelitian terdahulu yang telah melakukan penelitian menunjukkan belum ada hasil penelitian yang seragam mengenai pengaruh kebijakan restrukturisasi terhadap pembiayaan bermasalah. Sebagai berikut. Yang pertama, hasil penelitian dari Azhar Shah Ibrahim dan Arinal Rahmati tahun 2017 menyatakan bahwa penerapan kebijakan restrukturisasi berimplikasi positif terhadap penurunan rasio pembiayaan bermasalah. Kemudian yang kedua, hasil penelitian dari Muhammad Ridwan tahun 2019 menyatakan bahwa restrukturisasi kredit mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap non-performing loan atau disebut pembiayaan bermasalah atau kredit bermasalah. Selanjutnya, pembatasan masalah. Permasalahan ini dibatasi yaitu yang pertama, studi kasus pada Bank BRI Syariah KCP Jakarta Meruya. Dan yang kedua, menggunakan data sekunder pembiayaan bermasalah periode 2017 sampai dengan 2020. Kemudian perumusan masalah yang saya buat. Yang pertama, bagaimana pembiayaan bermasalah pada Bank BRI Syariah KCP Jakarta Meruya? Yang kedua, bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui kebijakan restrukturisasi pembiayaan pada Bank BRI Syariah KCP Jakarta Meruya? Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh kebijakan restrukturisasi pembiayaan terhadap pembiayaan bermasalah pada Bank BRI Syariah KCP Jakarta Meruya? Tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah KCP Jakarta Meruya. Yang kedua, untuk mengetahui penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui kebijakan restrukturisasi pembiayaan pada Bank Syariah KCP Jakarta Meruya. Dan yang ketiga, untuk menganalisis pengaruh kebijakan restrukturisasi pembiayaan terhadap pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah KCP Jakarta Meruya. Berikut ini merupakan penelitian terdahulu yang telah melakukan penelitian. Yang pertama ada jurnal Perspektif tahun 2006
yang berjudul Restrukturisasi Pembiayaan sebagai salah satu upaya penanganan pembiayaan bermasalah. Yang kedua ada Jurnal Hukum Ekonomi Syariah tahun 2018 dengan judul Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan pada Akad Pembiayaan Murabahah dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah. Yang ketiga ada Jurnal Ilmu Hukum tahun 2015 dengan judul Proses Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah melalui Restrukturisasi. Yang keempat, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah tahun 2018 dengan judul Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah. Dan yang kelima, Jurnal Ekonomi Syariah tahun 2017 dengan judul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Non-Performing Financing pada Bank Syariah di Indonesia tahun 2017. Tahun 2011 sampai dengan 2016. Kemudian bab 2, pengertian kebijakan restrukturisasi. Restrukturisasi pembiayaan merupakan istilah teknis yang lazim dipergunakan di dunia perbankan terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan bank dalam menyelesaikan masalah pada pembiayaan. Restrukturisasi pembiayaan adalah usaha yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya. Selanjutnya, mekanisme restrukturisasi ada 3. Yang pertama, penjadwalan kembali atau rescheduling, yaitu perubahan jadwal jangka waktu atau pembayaran angsuran pembiayaan. Yang kedua, persyaratan kembali atau reconditioning, yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan yang harus ditunaikan kepada bank. Dan yang ketiga, penataan kembali atau restructuring, yaitu perubahan persyaratan pembiayaan. Dalam proposal penelitian saya, selain dari pengertian dan mekanisme restrukturisasi ini, saya juga memasukkan kebijakan dan prosedur restrukturisasi pembiayaan, serta analisis terhadap pembiayaan yang akan direstrukturisasi. Kemudian, pengertian pembiayaan bermasalah. Secara spesifik, pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan kurang lancar, di mana nasabah tidak memenuhi persyaratan yang telah tertera dalam akad, pembiayaan yang tidak menepati jadwal angsuran, sehingga terjadinya penunggakan. Selain itu, pembiayaan bermasalah juga pembiayaan yang tidak sesuai dengan janji pembayaran, sehingga memerlukan tindakan hukum untuk menagihnya. Dan selain itu, disimpulkan juga bahwa pembiayaan bermasalah ialah pembiayaan yang memiliki potensi untuk merugikan bank, sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan bank itu sendiri. Kemudian ada faktor penyebab pembiayaan bermasalah. Secara umum, faktor-faktor terjadinya kredit bermasalah atau pembiayaan bermasalah pada bank konvensional juga dapat terjadi pada bank syariah. Menurut Sultan Remi Syahdaini, pembiayaan bermasalah diakibatkan karena nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada bank, baik karena faktor intern nasabah, faktor intern bank, dan atau karena faktor-faktor ekstern bank dan nasabah. Selain pengertian dan faktor penyebab pembiayaan bermasalah dalam proposal penelitian saya juga memasukkan kategori pembiayaan bermasalah, dasar hukum pembiayaan bermasalah, serta penyelesaian pembiayaan bermasalah. Kemudian, bank syariah. Pengertian bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Sedangkan menurut Sultan Remi Syahdaini, bank syariah merupakan lembaga yang memiliki fungsi sebagai intermediasi, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan tanpa berdasarkan prinsip bunga, melainkan berdasarkan prinsip bagi hasil. Dalam proposal penelitian saya, mengenai bank syariah ini, saya memasukkan juga prinsip-prinsip bank syariah, dasar hukum bank syariah, serta produk-produk bank syariah.
Kemudian berikut ini merupakan kerangka berpikir yang telah saya buat. Di sini variabel bebasnya yaitu kebijakan restrukturisasi dan variabel terikatnya yaitu pembiayaan bermasalah. Di sini untuk mengetahui bagaimana pengaruh kebijakan restrukturisasi sebagai variabel bebas terhadap pembiayaan bermasalah sebagai variabel terikat. Lalu ruang lingkup penelitian. Yang pertama, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Dan tempat dan waktu penelitian ini dilakukan pada Bank BRI Syariah KCP Jakarta Meruya dengan pengambilan data periode 2017 sampai dengan 2020. Untuk variabel penelitian yaitu kebijakan restrukturisasi sebagai independen variabel atau variabel bebas, dan pembiayaan bermasalah sebagai dependent variabel atau variabel terikat. Populasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data pembiayaan bermasalah pada Bank BRI Syariah KCP Jakarta Meruya. Kemudian sampel penelitiannya yaitu dari data sekunder yang berasal dari data pembiayaan bermasalah dan restrukturisasi pada Bank Syariah KCP Jakarta Meruya dengan periode 2017 sampai dengan 2020. Metode pengumpulan data. Yang pertama jenis penelitian di sini yaitu kuantitatif. Penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang menggunakan data numerik dan statistik sebagai analisisnya. Kemudian sumber dan teknik pengolahan datanya. Sumber penelitian ini berasal dari data sekunder pembiayaan bermasalah Bank BRI Syariah KCP Jakarta Meruya tahun 2017 sampai dengan 2020, dan teknik pengolahan data ini menggunakan model analisis regresi sederhana. Kemudian teknik pengumpulan data ini dari penelitian pustaka dan penelitian lapangan. Metode pengolahan datanya yaitu menggunakan skala rasio. Skala rasio merupakan pengolahan data berupa skala interval dan memberikan keterangan nilai yang absolut dari objek yang telah diukur. Kemudian, metode analisis data yang saya gunakan yaitu yang pertama, ada statistik deskriptif, di mana statistik deskriptif ini untuk mendeskripsikan atau menggambarkan suatu data menjadi suatu informasi yang lebih jelas dalam menginterpretasikan hasil analisis datanya. Kemudian ada uji hipotesis. Uji hipotesis ini diuji dengan menggunakan model regresi sederhana, yaitu untuk menguji suatu variabel bebas terhadap variabel terikat, di mana variabel bebas ini yaitu kebijakan restrukturisasi terhadap variabel terikatnya pembiayaan bermasalah. Kemudian saya juga menggunakan uji koefisiensi determinasi yaitu untuk menggambarkan seberapa besar kontribusi atau dampak dari variabel bebasnya terhadap variabel terikat. Dan yang terakhir, saya menggunakan uji parsial atau biasa disebut dengan uji statistik T, yaitu untuk mengetahui nilai signifikansi dari satu variabel bebas secara individual terhadap variabel terikat. Berikut ini merupakan daftar pustaka yang menjadi sumber teori yang saya gunakan untuk proposal penelitian ini. Baik, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.